Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan kajian kita membaca Aqidah al-Wasithiyah. Majelis yang keempat, ya. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mengatakan halaman 423. Sudah ya? Sampai mana? Ya, 427. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sifat milki Allah Subhanahu wa taala memiliki. Yusabbihu lillah, bertasbih kepada Allah, ma fis samawati wa ma fil ardi, segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi. Bertasbih kepada Allah. Ya. Lahul mulku, milik Allah saja, al-mulku, kerajaan, walahul hamdu, dan hanyalah milik Allah segala pujian. Huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat memiliki, lahu, sifat memiliki. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا تبارك وتعظم وتقدس وتعالى Maha Agung, Maha Tinggi, Maha Suci. Allah alladzi nazzala al-furqan, yang telah menurunkan al-furqan, ini Al-Qur'an, ala abdihi, kepada hambanya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyakuna, agar hambanya tersebut menjadi lil alamin nadhiran, menjadi pemberi peringatan bagi seluruh makhluk, bagi seluruh manusia. Alladzi lahu mulku samawati wal ard, Allah yang miliknya lah segala kerajaan langit-langit dan bumi. Walam yattakhidz waladan, ya, isbat, menetapkan Allah memiliki. Walam yattakhidz waladan, nafi, menafikan anak, ya. Walam yattakhidz waladan, dia tidak mengangkat anak, ya. Waladan nakirah dalam konteks nafi tufidul umum. Tidak ada satupun anak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai anak. Walam yakun lahu syarikun. Demikian pula syarikun nakirah dalam konteks nafi, lam tufidul umum, dan ya tidak dia memiliki satupun sekutu fil mulki, dalam kerajaannya. Khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira, menciptakan segala sesuatu, faqaddarahu taqdira, lalu menetapkan takdirnya. Jadi dalam ayat ini dan ayat sebelumnya, ya, juga ada kaidah nafi jama' baina nafi wal isbat, menghimpun antara menafikan dan menetapkan. Wa qauluhu mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Tidaklah Allah mengangkat seorang pun anak. Wa ma kana ma'ahu min ilah, dan tidak ada satupun yang berhak diibadahi ma'ahu, bersamanya, disekutukan dengannya. Idzal la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa, seandainya ada yang berhak diibadahi selain Allah, maka masing-masing ilah akan membawa apa yang dia ciptakan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak diibadahi? Ya, karena Allah itu mencipta. Sedangkan selain Allah itu semuanya makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara sifat khusus dari ilah itu adalah dia khalaqa, dia mencipta.
disebut idzal ladzahaba kullu ilahin bima khalaqa. Kalau ada ilah kok enggak mencipta, ya berarti bukan ilah. Wala ala ba'dhum ala ba'dhin, dan niscaya sebagian dari ilah-ilah itu akan unggul di atas sebagian yang lain. Akan berusaha mengalahkan yang lainnya. Subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka, dari segala sifat yang mereka tetapkan. Allah memiliki anak, ada sesembahan lain selain Allah. Alimul ghaibi majrur. Majrur. Karena dia mengikuti Allah subhanallah. Alimul ghaibi wasyahadati. Maha mengetahui yang gaib dan wasyahadah dan yang nampak. Fata'ala amma yusyrikun. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Fata'ala amma yusyrikun. Wa qawluhu fala tadribu lillahi al-amthal. Janganlah kalian mendatangkan al-amthal, kias. Janganlah kalian mendatangkan serupa-serupa bagi Allah. Al-amthal, perumpamaan. Al-amthal, perumpamaan. Innallaha ya'lamu antum la ta'lamun. Kenapa? Karena Allah SWT Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Ini Ibnu Taimiyah mengumpulkan ayat-ayat yang menyebutkan di dalamnya sifat manfiyah. Sifat-sifat yang Allah sendiri menafikannya dari dirinya. Di kaidah ketika kita membaca sifat-sifat Allah yang manfiyah, maka kita mengimani sifat sebaliknya dalam sisi yang paling sempurna. Itu. Dan kenapa ada sifat-sifat yang manfiyah seperti ini? Di antaranya adalah lidaf'i tawahumi at-tasbih, untuk menepis anggapan yang keliru adanya yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menepis anggapan yang keliru, keyakinan yang keliru bahwa ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lidaf'i tawahumin naqs wal aib, untuk menepis adanya anggapan bahwa Allah memiliki kekurangan, memiliki sifat cacat. Maka Allah nafikan. Seperti Allah Subhanahu wa taala menafikan bahwa dirinya memiliki anak, karena yang memiliki anak itu berarti memiliki sifat kekurangan. Kenapa memiliki anak? Karena butuh kepada anak, berarti butuh kepada yang lain, fakir kepada yang lain, maka itu sifat naqs, sifat kurang. Allah mutanazzahun an sifatin naqs, an kulli sifatin naqs. Dan Allah Subhanahu wa taala itu maha suci, terbebas dari segala sifat kurang, segala sifat negatif, segala sifat cacat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menafikan kalau dirinya itu memiliki anak, karena kalau memiliki anak itu kurang. Kurang. Itu punya sifat kurang. Oleh karenanya sifat-sifat yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu imma lidaf'i tawahumus tasbih wa imma lidaf'i tawahumin naqs wal aib. Tujuannya adalah untuk menepis anggapan atau keyakinan ada yang sama dengan Allah, ada yang serupa dengan Allah, atau dalam rangka untuk menepis keyakinan anggapan
Ya, Allah itu memiliki sifat apa? Cacat atau kurang. Ya. Seperti wala ya'uduhu hifdzuhuma, wala ya'uduhu hifdzuhuma. Wala yukrisuhu, wala yuskiluhu. Ini tidak memberatkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjadikan lelah Allah Subhanahu wa taala menjaga seluruh langit dan bumi. Ya. Itu adalah dalam rangka untuk menepis anggapan keyakinan, ya, kalau langit bumi langit yang sangat luas itu, ya, Allah kecapean menjaganya. Allah enggak kuat menjaganya dan sebagainya. Maka untuk menepis, ya, lintasan-lintasan dalam pikiran orang atau yang bahkan menjadi keyakinan sebagian orang itu ditegaskan oleh Allah, ya, dalam kalamnya dengan nafi, dengan tidak ada, tidak dengan tidak. Di surat apa itu? Yang Qaf, wa ma mattana min lughub. Nafi, Allah menafikan lelah, capek dari dirinya. Tidak sedikit pun tersentuh oleh lughub, lelah dan capek. Ya, untuk menepis omongan, anggapan, keyakinan orang-orang orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, ya, dalam 6 hari, kemudian hari ke-7 istirahat karena capek, lelah. Ya, maka itu Allah tepis dengan wa ma massana min lughub. Fala tadribu lillahil amsal. Jangan kalian mendatangkan al-amsal. Ya. Bisa bermakna, ya, misal bisa bermakna perumpamaan. Ya, kias. Jangan kalian mendatangkan kias untuk Allah. Allah dikiaskan dengan makhluk. Ya, Allah dikiaskan dengan makhluk, dilogikakan dengan makhluk. Jangan. Kenapa? Innallaha ya'lamu. Tidak disebutkan objeknya. Ya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Apa yang diketahui Allah tidak disebut dalam ayat ini. Bitafkhim wa ta'zim. Bahwa tidak ada yang tidak diketahui Allah. Semua diketahui oleh Allah. Termasuk juga Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Sedangkan kalian, antum la ta'lamun. Kalian tidak mengetahui. Bagaimana kalian bisa mengkiaskan Allah sementara kalian tidak mengetahui Allah? Bagaimana kalian bisa mendatangkan, ya, yang serupa dengan Allah sementara kalian tidak mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, makmulnya tidak disebut oleh Allah, litafkhim wa ta'zim. Wa qawluhu qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairi al-haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakan wahai Rasul, innama hanyalah harrama rabbi, Rabbku mengharamkan al-fawahish, perbuatan yang sangat kotor, ma dhahara minha, yang nampak, ma batan, ataupun yang tersembunyi, wal itsma wal baghya, dosa, perbuatan dosa dan kezaliman bi ghairil haq, ya, tanpa hak. Ini namanya apa? Sifatun kasifah. Ya, yang namanya al-baghi, yang namanya ism, dosa dan kezaliman itu pasti enggak ada unsur benarnya. Namanya ism wal baghi itu mesti enggak ada unsur haknya, enggak ada. Tapi kenapa di sini dikatakan bi ghairil haq? Sifatun kasifah. Ya, burung terbang dengan 2 sayapnya, enggak ada burung terbang tanpa sayap. Ya. Bukan maksudnya, oh berarti maksudnya kalau berbuat dosa, berbuat zalim tapi dengan hak boleh, ya? Enggak. Enggak diambil mafhum namanya. Ya, sifatul kasifah itu la mafhum lah. Nah, litakidil bayan, ya, itu hanya itu adalah untuk yang mempertegas bahwa benar-benar kalau sampai ada orang mengklaim, ya, al-baghi itu ada haknya, batil itu klaim itu, gitu. Wa an tusyriku billah,
Yang ketiga yang Allah haramkan, kalian berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah kasih sifatun kasifah lagi, malam yunazzil bihi sultana. Apa yang tidak Allah turunkan ya keterangan tentangnya. Oh berarti mafhumnya kalau berbuat kesyirikan karena ada dalilnya boleh ya? Enggak, salah paham. Ya, ini sifatun kasifah ta'kidul bayan. Ya, kalau sampai ada gitu memahaminya, terjemahnya. Kalau sampai ada orang berbuat kesyirikan kok pakai dalil itu mesti batil. Mesti keliru. Ya, begitu. Kalau sampai ada orang berbuat zalim, berbuat dosa dan zalim kok punya ya keterangan, punya dalil untuk melegalisasi kezaliman dan dosanya mesti keliru. Kalau ada orang berbuat syirik kok sampai dia menyodorkan dalilnya dari keterangan dari Allah Subhanahu wa taala itu pasti keliru. Nah, itu maknanya. Maknanya sifatun kasifah. Ya. Jadi yang namanya sifatun kasifah itu mafhum laha. Ya, tidak ada pemahaman sebaliknya. Oh berarti kalau berbuat syirik tapi ada dalilnya dari Allah Subhanahu wa taala boleh ya Ustaz ya, enggak. Bukan begitu. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Yang keempat, ya, kalian berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Ini dosa yang terbesar karena mencakup semuanya, mencakup dari syirik maupun yang lainnya. Ya. Wa qauluhu, kemudian berikutnya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala yang maha luas rahmatnya, 'alal 'arsy istawa. Ya. Beristiwa di atas arsy. Tinggi, naik tinggi di atas arsy. Ya. Ala wartafa'a. Walau fi lughatil Arabi arba'atu ma'anin hiya ala wartafa'a wa fa'ida wa istaqarra. Istiwa dalam akar makna istiwa dalam bahasa Arab itu mencakup 4 makna. Satu kata mencakup 4 makna. Ala wartafa'a tinggi, fa'ida naik, istaqarra mapan. Ya. Istaqarra itu mapan. Bukan bahasa Jawa, bukan mapan bahasa Jawa. Ya, bukan mapan bahasa Jawa, bukan. Istaqarra itu mapan. Istaqarra al-amr. Ya, perkara ini sudah mapan, enggak bisa di apa? Gugat lagi. Nah, itu. Kalau mapan itu kaki-kaki mapan. Di mana istiwa? Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Arsy apa? Sarirul Malik. Sarirul Malik, singgasana raja. Secara bahasa maknanya itu. Sarirul Malik, singgasana raja. Ya. A'zamul makhluqat. Makhluk yang paling besar. Arsy. Ya. Dan arsy ini makhluk yang paling besar dan memiliki qawaim, memiliki apa? Tiang-tiang. Memiliki tiang-tiang. Ya. Dan memiliki para malaikat yang Allah perintahkan untuk memikulnya. Itu arsy. Berapa malaikat yang memikul arsy Allah SWT? Hah? Berapa? 8 ya, milu arsy rabbika yauman itu. Fauqahum samaniyah. 8. Ya, 8 malaikat pemikul arsy Allah Subhanahu wa taala.
Ketika dibilang 8 itu orang-orang Quraisy jahiliyah ya mencibirnya. Hah? Cuma 8? Iya. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Ayat berikutnya kan gitu kan? Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Tak ada yang tahu jumlah ya malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu arsy. Sumastawa 'alal arsy, kemudian istawa 'alal arsy, naik di atas arsy. Kemudian naik di atas arsy. Fi sittati mawadhi'ah, dalam 6 tempat di dalam Al-Qur'an. Ya, dalam 6 tempat dalam Al-Qur'an. Al-A'raf ayat 54, ya. Yunus ayat 3, Ar-Ra'd ayat 2, Toha ayat 5, Al-Furqan ayat 59, Sajdah ayat 4, Al-Hadid ayat 4. Ya. Apa faedahnya Ibnu Taimiyah menyebutkan? Apa pelajarannya Ibnu Taimiyah menyebutkan dalam ayat istiwa itu beliau berbeda dengan menyebutkan ayat-ayat sebelumnya. Kalau ayat sebelumnya kan disebut ayat-ayatnya gitu kan. Kalau di sini di 6 tempat, sumastawa al-arsy, di 6 tempat dalam Al-Qur'an. Satu pun tidak ada yang memakai lafaz istaula. Ya, namanya apa? Istirad. Ya, namanya istirad. Ya. Jadi lafaz istawa alal arsy ya diulang 6 kali dalam Al-Qur'an ya. Tidak ada satupun yang lafaznya berubah jadi istaula. Tetap lafaznya istawa. Ya. Seandainya istiwa Allah al-arsy itu ya naik dan tinggi serta istiqrarnya Allah, mapannya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy itu ya ada memiliki makna istaula, berkuasa, pasti akan disebut walaupun sekali. Sampai diulang 6 kali dalam Al-Qur'an tidak disebut istaula, semuanya nyebutnya istawa. Makanya Saleh di sini beliau mengatakan qad warada isbatu istiwa ilai ala arsy fi sabi ayatin min kitabillah, 7 karena ditambah tadi Ar-Rahmanu 'alal arsy. Ya. Kulluha qad warada fiha isbatul istiwa bi lafzin wahid. Semua ayat itu diulang sampai 7 kali atau 6 kali tadi ya dengan lafaz yang sama, istawa alal arsy. Fa huwa nassun bi ma'nahul haqiqi la yahtamilu ta'wil bi ma'nan akhar. Maka ini menunjukkan apa? Makna yang sebenarnya dan tidak bisa ditakwil, ditafsirkan dengan makna yang lain. Takwil itu tafsir, ditafsirkan dengan makna yang lain. Tetapi takwil itu tafsir, tetapi ada yang sahih, ada yang fasid. Ya, kalau sahih namanya tafsir yang benar, kalau fasid namanya tafsir yang keliru. Ya. Maksudnya takwil mimpi, maksudnya tafsir mimpi. Ya. Dalam Al-Quran ada nggak lafaz takwil? Iya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilm. Tafsir maknanya takwil itu. Ya. Jadi kalau ada antum dengar pengajian Ustaz bilang salah takwil, maksudnya salah tafsir. Ya, salah tafsir. Jazakumullah khairan. Oke, semutnya apa? No, semutnya bubrah kabeh lah. Iya, dulu. Semutnya bubrah kabeh. Merambat kemana-mana nanti.
Masya Allah. Bikin nggak fokus aja ya. Wa qauluhu. Nah, dari sini tadi sudah disinggung oleh Syekhul Islam, ya, kata nuzul, malam yunazzil bihi sultana. Ya. Dari mulai sini Syekhul Islam akan berbicara tentang dalil-dalil ulu, dalil-dalil kemahatinggian zat Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluk. Ya. Dalil-dalil ya kemahatinggian zat Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluk. Ya. Yang pertama dalilnya adalah ya istiwa al-arsy. Karena arsy itu merupakan makhluk yang paling tinggi. Makhluk yang paling tinggi arsy itu. Ya, arsy itu makhluk yang paling tinggi. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala naik tinggi ya, istiqrar di atas arsy. Ya. Maka itu ya dalil kemahatinggian zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tinggalkan logika-logika orang-orang yang nyeleneh-nyeleneh itu. Terus sebelum arsy diciptakan Allah maha tinggi enggak? Maha tinggi. Maha tinggi. Karena Allah Subhanahu wa taala memberitakan Allah ya, Sabbihisma rabbikal a'la. Kata siapa di situ bilang Sabbihisma rabbikal a'la itu setelah ada arsy? Hah? Enggak kan? Iya. Sabbihisma rabbikal a'la. Enggak disebut arsy di situ. Ya. Allah maha tinggi. Karena Allah memberitahu maha tinggi. Ya. Loh, terus maha tinggi di atas apa? Itu kalau makhluk dibilang maha tinggi berarti di atas apa makhluk itu? Kamu samakan Allah dengan kamu sendiri ya. Enggak. Ya. Laisa kamitslihi syai'. Allah memberitakan Allah maha tinggi. Kita katakan Allah maha tinggi. Ya, sebelum Allah menciptakan arsy atau sesudah Allah menciptakan arsy, Sabbihisma rabbikal a'la. Wa qawluhu ya Isa inni mutawwafika wa rafi'uka ilayya. Ini dalil yang berikutnya, Allah Maha Tinggi. Ya, Allah mengangkat sebagian makhluk naik kepadanya. Wahai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkan kamu dan mengangkat kamu kepadaku. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi, tetapi Allah mengangkatnya kepadanya. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak maha tinggi di atas arsy, tapi Allah ada di mana-mana, tinggian siapa Isa dengan Allah? Hah? Tinggian siapa Isa dengan Allah? Qauluhu ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalihu yarfa'uhu. Dalil yang ketiga, dalil yang berikutnya, kemahatinggian zat Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluk. Su'udu ba'dil makhluqat ilaihi, naiknya sebagian ya, sebagian makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilaihi yas'adu al-kalimut thayyib. Hanya kepada Allah naik al-kalimut thayyib. Ya, zikir-zikir para hambanya. Wal 'amalu shalihu yarfa'uhu. Dan amal saleh ya yarfa'uhu, yang mengangkat al-kalimut thayyib itu. Sebagian menafsirkan kalimat thayyib di sini la ilaha illallah. La ilaha illallah. Sehingga kalau la ilaha illallah itu tanpa amal saleh maka tidak akan naik. Tidak akan terangkat. Ya. Yang berikutnya, dalil maha tinggi zat Allah Subhanahu wa taala dari seluruh makhluk, bahwa seluruh nabi dan rasul memberitahukan kepada kaumnya Allah itu ya zatnya maha tinggi di atas seluruh makhluk. Dan di antara yang diingkari oleh
Sebagian orang kafir itu kemahatinggian zat Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluk. Ya Haman ibni li sarha la'alli ablughul asbab as-samawat fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adunhu kadiba. Fir'aun mengingkari Allah Subhanahu wa taala, zatnya maha tinggi di atas seluruh makhluk. Wahai Haman, bangunkan untukku apa? Sarha? Menara. La'alli ablughul asbab. Barangkali aku akan sampai ke langit sehingga aku akan melihat ya, attali'a ila ilahi Musa. Aku akan melihat ilahnya Musa. Karena kok bisa Fir'aun begitu? Karena Musa memberitahu kepada Fir'aun bahwa ilahnya yang dia ibadahi itu maha tinggi di atas langit. Wa inilah adunhu kadziba. Aku yakin Musa itu berdusta. Dalil yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala maha tinggi. Ya, Allah menerangkan, Allah menjelaskan bahwa dirinya itu fis sama. Bahwa dirinya itu fis sama, fil ulu. Ya, fil ulu. Di ketinggian. A'amintum man fis sama ayakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur am amintum man fis sama an yursila alaikum hasiba fatata'lamuna kaifa nadir. Apakah kalian merasa aman dari Allah yang ada di atas untuk dia menenggelamkan kalian seluruhnya di dalam tanah? Am amintum man fis sama, ataukah kalian merasa aman dari Allah yang ada di atas untuk dia mengirim kepada kalian hasiban. Ya, apa hasiban? Azab hasiban. Batu, hujan batu. Ya, batu. Hijarah minas sama. Batu. Fa'idha hiya tamur. Apakah kalian merasa aman dari Allah yang ada di atas untuk menenggelamkan kalian semuanya ke dalam bumi dalam keadaan bumi itu bergerak? Apa? Bergerak, kamu berjalan. Bergerak, berguncang. Itu, jadi bumi itu diam. Kalau bumi itu berputar pada porosnya ya tenggelam semua itu orang makhluk. Ya, ini ayatnya, dalilnya. Ya. Am amintum man fis samai ayursila alaikum hasiba hijar. Kalian merasa aman dari Allah yang ada di langit, yang ada di atas, mengirim kepada kalian, menghujani kalian dengan batu. Fasata'lamuna kaifa nadir. Lalu kalian akan mengetahui bagaimana peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, dalil yang berikutnya kemahatinggian zat Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah al-mi'raj, ya, uruj ba'dil makhluqat ilaih. Naiknya sebagian makhluk kepada Allah melalui tangga. Mi'raj itu kan tangga. Huwa alladzi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian naik tinggi di atas singgasananya. Ya'lamu ma yaliju fil ard. Dia mengetahui segala apa yang masuk ke dalam tanah, ke dalam bumi, wa ma yakhruju minha, apa yang ya tumbuh darinya, wa ma yanzilu minas sama, apa yang turun dari langit, wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui kalian dimanapun kalian berada.
Allahu bima ta'maluna basir. Karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui segala apa, Maha melihat segala apa yang kalian perbuat. Al-ma'iyah di sini ma'iyatul ilm. Ya. Karena ya apa namanya? Sebelum dan sesudahnya disebut ilm. Ya'lamu ma yaliju. Ya. Wallahu bima ta'maluna basir. Sebelum dan sesudahnya disebut ma'iyatul ilm. Ya. Maha melihat, Maha mengetahui. Nanti akan dibahas secara khusus, akan dibikinkan fatwa khusus oleh Syekhul Islam tentang ma'iyah dan ulu. Ya. Karena apa namanya? Tidak ya membuat rancu ya, dalam persoalan akidah kaum muslimin bahwa zat Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi ya, dan Allah Subhanahu wa taala itu ya bersama ya siapa yang Allah sebutkan bersamanya. Bagi sebagian ahlul bid'ah itu dua hal yang apa? Kontradiktif. Ya, dua hal yang kontradiktif. Allah maha tinggi tapi bersama makhluk. Allah maha tinggi di atas seluruh makhluk tapi bersama makhluk. Dianggap dua hal yang apa? Kontradiktif. Dia pikir Allah itu seperti dia. Dia pikir Allah itu seperti dia. Ya. Kenapa dia bisa berpikir kontradiktif? Padahal ya apa namanya? Lau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Sudah dikasih tahu kalau Al-Qur'an itu tidak ada kontradiktif di dalamnya. Kenapa dia mengkontrakan satu ayat dengan ayat yang lain? Ya. Ya. Setelahnya akan disebutkan ayat-ayat tentang ma'iyah. Ayat-ayat tentang ma'iyah. Ya. Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Allah bersama. Ya. Dan ma'iyah Allah bersama dengan siapa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala bersamanya. Itu ada ma'iyah amah. Ya. Yang artinya ma'iyatul ilm. Allah mengetahui. Ya, ketika Allah menyebut Allah bersama kalian. Kalau ternyata yang kalian ini adalah termasuk juga orang-orang kafir, orang-orang musyrik dan sebagainya, maka ini artinya Allah mengetahui kalian. Segala apa yang kalian perbuat. Ya. Sedangkan kalau yang disebut itu adalah orang-orang beriman, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ma'iyah di situ adalah selain ma'iyatul ilm, ya, Allah mengetahui dia segala sesuatu yang dia lakukan, juga ma'iyatul nasr wa ta'yid wa hifz wa riayah. Ya, Allah membantu dia, menolong dia, ya, menjaga dia. Ya, ini maknanya ma'a. Ya, ini maknanya apa? Maaf. Ya, biasa. Ya. Seorang istri bilang sama suaminya, "Pergilah, aku selalu bersamamu." Biasa. Ya kan? Iya, mereka juga enggak protes itu. Iya, mereka juga enggak protes. Iya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Disebut sebelumnya ya'lamu ma. Ya, ini maksudnya. Ma'iyatul ilm. Ma'iyatul ilm. Ya, Allah mengetahui dimanapun kalian berada. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidak ada tiga orang yang berbicara secara bisik-bisik, secara rahasia, kecuali dia yang keempatnya. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Tidak pula 5 orang kecuali dia yang keenamnya. Wala adna min dzalika wala akbar, wala aktsar. Tidak kurang dari itu ataupun lebih dari itu. Illa huwa ma'ahum aina makan. Melainkan dia mengetahui mereka dimanapun mereka berada. Illa huwa ma'ahum aina makan. Melainkan dia mengetahui mereka dimanapun mereka berada.
Humma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah. Kemudian dia akan memberitahukan kepada mereka segala apa yang telah mereka perbuat di hari kiamat. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Ma'iyatul ilm. Ya. Ketika yang dibicarakan itu seluruh makhluk, mau yang mukmin mau yang kafir, maka ma'a di situ artinya apa? Mengetahui. Ya. Adapun kalau itu wali-wali Allah, maka bukan sekedar Allah mengetahui, tapi juga menjaganya, ya, membantunya, menolongnya. Ya. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Jangan kau bersedih, sesungguhnya Allah mengetahui kita, ya, akan menolong kita, akan menjaga kita, dan seterusnya. Dari makna-makna rububiyah. Qaulu innani ma'akuma asma'u wa ara. Ya, langsung ditafsirkan di situ. Ya. Innani ma'akuma, apa makna ma'a di sini? Asma'u wa ara. Asma'u wa ara. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua, wahai Musa dan Harun. Asma'u wa ara. Aku mendengar dan aku melihat. Ya. Ini ma'iyatul hifz. Ya. Wan nasr wa ta'yid. Wa qauluhu innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah akan senantiasa menolong, membantu, menjaga orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang mereka itu berbuat ihsan, berbuat, ya, kebaikan yang maksimal dalam ibadah ataupun dalam bermuamalah. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah akan senantiasa menolong, menjaga, ya, membantu orang-orang yang bersabar. Wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah biiznillah wallahu ma'as sabirin. Berapa banyak, ya, kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang besar. Pasukan yang sedikit mengalahkan pasukan yang besar. Biiznillah, semuanya, ya, atas izin Allah. Semuanya atas takdir Allah. Allahu ma'as sabirin, dan Allah Subhanahu wa taala itu akan senantiasa menolong, membantu orang-orang yang bersabar. Ya, selesai ayat-ayat yang berbicara tentang ma'iyah. Allah bersama dengan hambanya. Allah bersama dengan hambanya. Ya, kalau hamba yang disebut itu, ya, orang yang soleh dan bukan soleh, orang yang takwa dan yang tidak bertakwa, orang yang mukmin dengan yang tidak mukmin, maka maksudnya bersama di situ apa? Mengetahui. Ya, ma'iyatul ilm. Tapi kalau yang dimaksud, yang disebut, yang bersamanya itu adalah para wali-walinya, orang-orang yang beriman, maka ma'a di situ, bersama di situ artinya apa? Menolong, membantu, menjaga, ya, memberi kemenangan dan seterusnya. Berikutnya tentang sifat kalam, sifat berbicara, sifat kalam. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man asdaqu minallahi haditsan." Tidak ada yang lebih jujur perkataannya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. "Wa man asdaqu minallahi qilan." Tidak ada yang lebih jujur perkataannya dibanding Allah Subhanahu wa taala. Jadi, wa idz qala Allah ya Isa ibn Maryam, terkadang disebutkan, ya, Allah berbicara itu disebutkan dengan masdar hadisan, qilan, terkadang disebutkan dengan fi'il qala. Wa idz qala Allah ya Isa ibn Maryam. Dan ingatlah tatkala Allah, ya, berbicara, wahai Isa putra Maryam, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, dan sempurnalah kalimat-kalimat Rabbmu, ya, sempurna dalam apa? Sidqan wa adlan, dalam kebenaran dan keadilan, dalam kejujuran dan keadilan, ya. Dan terkadang disebut dengan kalimah, terkadang disebut dengan kallama, fi'il. Wa kallama Allahu Musa taklima. Dan Allah Subhanahu wa taala benar-benar berbicara kepada Musa. Ityanul masdar, ya, ityan maf'ul mutlaq, masdaru fi'il, ya, itu apa tadi? Ya, yamna'ul majaz. Yamna'ul majaz.
Allah mendatangkan maf'ul mutlak atau masdar, ya ini adalah untuk menepis, menolak anggapan adanya majaz, bahwa ini majaz, Allah berbicara kepada Musa, ini majaz. Yang benar maknanya apa? Allah mewahyukan kepada Musa, bukan berbicara kepada Musa. Ini hanya sekedar majaz saja. Tidak, karena Allah pertegas dengan taklimah, dengan masdar. Ya kalian para ahli kalam, ahli bahasa, kalian sepakat kalau ityanu masdar atau apa tadi? Maf'ul mutlak itu yang majaz. Ya. Berapa banyak mereka itu kaidah mereka bikin sendiri, mereka langgar sendiri, kan? Minhum man kallamallahu. Di antara para nabi, para rasul itu ada yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kallama. Kadang hadisan, qilan, qala, kalimah, kallama. Ya. Dalam bahasa kita terjemahannya sama semua, yaitu apa? Berbicara. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Dan tatkala Musa datang kepada tempat yang telah kami tetapkan, wa kallamahu rabbuhu, dan Rabb-nya berbicara kepadanya. Ya. Dan terkadang juga dengan nida, wa nadainahu min janibit turil aymani wa qarrabnahu najiyya. Terkadang dengan nida, dengan nija. Ya. Kalau nida itu keras, kalau nija itu lirih. Ya. Wa nadainahu min janibit turil ayman, dan kami memanggilnya dari sebelah kanan bukit Tur. Wa qarrabnahu najiyya, dan kami mendekatkannya kepada kami najiyan, dan berbicara kepadanya dengan lirih, dengan pelan. Nida dengan dal itu apa? Artinya bicara dengan keras. Nija dengan jim itu ya bicara dengan lirih. Wa iznada rabbuka Musa ani'til qaumadz zalimin. Dan ingatlah tatkala Rabbmu ya memanggil Musa. An di sini tafsiriyah ya. An tafsiriyah itu an menafsirkan, artinya yaitu menafsirkan tidak tadi apa yang diserukan kepada Musa itu apa? Itil qaumadz zalimin. Ya. Datangilah kaum yang zalim itu. Ya. An itu tafsiriyah kalau ya terletak sesudah ya qala min ghairi lafzihi, sesudah qala tetapi tidak pakai kata qala, tidak pakai qaf ya wawu dan lam ya, tapi dengan makna qala seperti nada, kallama ya. Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma syajarah wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Subhanallah. Ya. Di ayat yang dua ayat sebelumnya ya Allah menyebut kata nida dan nija. Nadainahu najiyya. Ya. Kemudian di sini kata nida dan qala. Nih, wa nadahuma, dan Allah memanggil keduanya, yakni siapa? Adam dan Hawa. Ya. Rabbuhuma alam anhakuma, bukankah aku telah melarang kalian berdua antilkuma syajarah, dari pohon itu, wa aqul lakuma, dan aku berkata kepada kalian berdua. Ya, dalam satu ayat itu ada nida, ada nida, ada nida, ada qaul. Subhanallah. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Ini semakin menolak majaz. Ya, semakin tidak ada ruang untuk mengatakan bahwa itu majaz. Ya, semakin tertolak. Ya. Wa yauma yunadihim fa yaqulu aina syuraka'i alladzina kuntum tas'umun. Dan di hari Allah menyeru kepada mereka, memanggil mereka, fa yaqulu, ia berkata, aina syuraka'i alladzina kuntum tas'umun. Di mana itu sekutu-sekutuku yang dulu kalian yakini itu? Za'am di sini maknanya yakin. Ya. Yakin maknanya. Yauma yunadihim fa yaqulu madza ajabtum mursalin. Dan di hari Allah memanggil mereka, menyeru kepada mereka, fa yaqulu, lalu ia berkata, madza ajabtum mursalin. Ya. Apa jawaban kalian kepada para rasul?
Jadi ini semua tanzilul ibarat semua ini adalah lafaz-lafaz yang berbeda-beda tetapi memiliki akar makna yang sama. Ini semuanya adalah untuk apa tadi? Semua menolak majas. Itu semua menolak majas. Enggak bisa dengan majas. Ya. Karena ahlul kalam, ahlul falsafah, ya mereka mengatakan kalamullah kalam nafsi. Kalam nafsi. Jadi semua ini majas. Kalam nafsi apa? Ucapan batin saja. Ucapan batin saja. Yang enggak ada suara, enggak bisa didengar, enggak ada ejaannya. Ucapan batin saja. Ya. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Disebut kalamullah. Dan jika seorang dari orang-orang musyrik itu istajaraka meminta suaka kepadamu, fa'ajirhu, wahai Nabi, kasih suaka dia. Hatta yasma'a kalamullah, sampai ia mendengar kalamullah. Sampai ia mendengar kalamullah. Ini belum hujjah, belum tegak atas orang ini sudah disebut musyrik. Wa inna ahadum minal musyrikin. Karena sebutan musyrik itu enggak ada kaitannya dengan hujjah, udah sampai kepadanya atau belum, enggak ada kaitannya. Ya, sebutan musyrik itu karena dia melakukan kesyirikan disebut musyrik. Ya. Hujjah telah sampai, Al-Qur'an kalamullah telah dia dengar atau belum dia dengar. Kalau dia melakukan kesyirikan maka disebut musyrik. Ayatnya ini, wa inna ahadum minal musyrikin istajaraka fajirhu hatta yasma', sampai dia mendengar kalamullah. Waqad kana fariqum minhum yasma'u. Ibnu Taimiyah punya penjelasan kaidah itu di jilid yang ke-20 Majmu' Fatawa ya. Waqad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu. Jadi ini kalamullah itu meskipun ya dibacakan oleh manusia tetap aja disebut kalamullah. Memangnya ini orang musyrik dengar dari siapa? Hatta yasma'a kalamullah, sampai ia mendengar kalamullah. Dengar dari siapa? Dengar dari Rasul SAW atau dari sahabat. Meskipun dibacakan oleh Rasul atau oleh sahabat tetap aja disebut apa? Kalamullah. Tetap aja disebut kalamullah. Waqad kana fariqum minhum yasma'una kalamullah. Segolongan dari mereka orang-orang ahli kitab telah mendengar kalamullah dari siapa? Dari rahib-rahib mereka, dari ahbar mereka, ulama-ulama mereka kan, pendeta-pendeta mereka. Tetap aja meskipun dibacakan oleh pendeta-pendeta mereka tetap disebut apa? Kalamullah. Tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu, kemudian mereka merubah ya lafaz dan maknanya sesudah mereka memahaminya. Min ba'di ma aqalu, sudah mereka memahaminya. Yuriduna ayubaddilu kalamullah. Mereka ingin merubah kalamullah. Watlu ma uhiya ilaika min kitab rabbik. Bacakan wahai Nabi SAW apa yang diwahyukan kepadamu berupa kitab rabbik. Berupa kitabullah. La mubaddila li kalimatih. Ya, tidak ada yang bisa merubah kalam-kalam Allah, kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Inna hadzal Qur'ana yaqussu 'ala bani Israil aktsar alladzi hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Al-Qur'an ini yaqussu 'ala bani Israil. Ya. Berbicara kepada bani Israil. Aktsar alladzi hum fihi yakhtalifun. Lebih banyak dari apa yang mereka perselisihkan. Hadza kitabun anzalnahu mubarak. Ya, ini di antara kalamullah itu adalah Al-Qur'an. Disebut sini Al-Qur'an. Ya, disebut di sini Al-Qur'an. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Dan ini adalah kitab yang Al-Qur'an, anzalnahu, kami menurunkannya mubarak, penuh dengan keberkahan. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal, andaikan kami turunkan Al-Qur'an ini pada gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Engkau akan melihatnya ya tunduk, ya khusyuk, ya dan mutasaddian, ya apa? Pecah, tercerai-berai min khasyatillah, disebabkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza baddalna ayatan makana ayah, dan apabila kami mengganti satu ayat menggantikan ayat yang lain, disebut apa? Nasih mansukh. Wallahu a'lamu bima yunazzil. Allah Maha mengetahui
Allah Maha lebih mengetahui apa yang Dia turunkan. Qalu innama anta muftar. Mereka berkata, engkau ini mengada-ada wahai Muhammad. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Padahal sebenarnya kebanyakan mereka tidak memiliki ilmu. Tidak mengetahui. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Katakan wahai Muhammad, Al-Qur'an ini dibawa turun oleh Ruhul Qudus, yakni malaikat Jibril. Min rabbik, dari Allah Subhanahu wa taala. Bil haqq, mengusung kebenaran. Liyuthabbital ladzina amanu, untuk menegarkan hati orang-orang yang beriman. Wa hudan wa busyral muslimin, dan sebagai huda, petunjuk, wa busyra, ya, berita gembira lil muslimin, bagi kaum muslimin. Walaqad na'lamu annahum yaqulun innama yu'allimuhu bashar. Sungguh kami telah mengetahui bahwa mereka berkata tidak lain Muhammad itu diajari oleh manusia. Lisanul ladzi yulhidun ilaihi ajami. Bahasa yang dipakai untuk membacakan kepada Muhammad itu adalah bahasa ajam, bahasa non-Arab, bahasa lisanul Arabi itu. Sedangkan yang dibaca oleh Muhammad ini apa? Berbahasa Arab yang jelas, yang terang. Ya, subhanallah. Kita menutup rangkaian ayat dengan ayat ini. Ya, dengan ayat ini. Ya, peringatan yang keras. Kalau sampai masih tidak mengimani sifat-sifat ini dengan merubah-rubahnya dan sebagainya, apalagi mengingkarinya, dia terkena ayat ini. Dia bukan termasuk orang-orang yang mendapatkan tasbih, ya, mendapatkan istiqamah dari membaca Al-Quran, mendapatkan hudan, hidayah dari membaca Al-Quran, mendapatkan busra membaca Al-Quran, dan dia bukan muslimin. Ya, subhanallah. Qawlu wujuhu yawma idzin nazirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah di hari itu nazirah, berseri-seri. Ila rabbiha nazirah, sepakat ahli bahasa. Kata nazara kalau bersambung dengan ila, maknanya adalah melihat langsung dengan mata kepala. Sepakat ahli bahasa, ahli kalam, sepakat. Ya. Apabila kata nazara itu disambung dengan ila, maka maknanya apa? Melihat langsung dengan mata kepala. Ila rabbiha nadhira. Wajah-wajah itu melihat, ya, kepada Rabbnya, melihat langsung kepada Rabbnya. Alal araiki yang gurun, tidak disebut ma'mulnya. Mereka di atas araik, ranjang-ranjang surga yang gurun, melihat. Tidak disebutkan ma'mulnya. Litakrim wa ta'zim, untuk menunjukkan betapa indahnya yang mereka lihat itu dari atas ranjang-ranjang surga mereka. Dan yang paling besar, ya, yang mereka lihat, ya, yang paling bernilai dan paling indah yang mereka lihat adalah yang gurun ila rabbihim, kepada Allah Subhanahu wa taala. Buka di tafsirnya begitu. Tafsir Sa'di terutama. Ya. Tafsir Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di itu tafsir aqidahnya bagus sekali. Tafsir ayat-ayat akidahnya subhanallah, sangat-sangat bagus. Ya. Jarang ulama-ulama tafsir yang perhatian, ya, fokus kepada ayat-ayat akidah. Ayat akidah, bagaimana penafsirannya sangat bagus. Tafsir aqidah. Ya. Tafsir Karimur Rahman. Tafsir Karimur Rahman. Ya, adapun ahkamnya maka ala mazhabul Hambali. Antum kalau tanya tafsir yang bermadzhab Hambali apa? Tafsir Syabur Mansur Sa'di, tafsir Muyassar, ya, tafsir Zadul Masir, ya. Ibnu Jauzi. Ya. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang beriman dan berbuat ihsan, mereka akan mendapatkan al-husna. Siapa al-husna? Apa al-husna? Surga. Surga. Wa ziyadah, dan ziyadah. Bonus tambahan, yaitu apa? An-nazar ila wajhillahil karim. Ya, memandang kepada wajah Allah. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Mereka akan mendapatkan apa saja yang mereka inginkan di surga, wa ladaina mazid, dan kami masih memiliki, ya, pahala tambahan buat mereka, ganjaran tambahan buat mereka. Yaitu apa? Melihat, memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal bab fi kitabillah kathir. Ya, hadzal bab, ayat-ayat yang berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala
yang terakhir yang Syekhul Islam sebutkan, Allah akan dilihat. Allah akan dilihat dengan mata kepala di surga nanti. Ya, di surga nanti. Karena orang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala mereka itu ya dua kali di hari kiamat nanti. Yang pertama di mahsyar. Ya, ayatnya disebutkan dalam Al-Qur'an. Dua-duanya disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, di mahsyar. Ayatnya disebut ya, yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Itu mereka melihat Allah Subhanahu wa taala di mahsyar. Ya, Asy-Syafi'i berdalil dengan apa yang ada di surat Al-Mutaffifin, dalam surat Al-Mutaffifin itu. Ya. La haula wala quwwata illa billah. Yauma idzil mahjubun apa? Kala innahum 'an rabbihim yauma idzil mahjubun. Sekali-kali tidak. Innahum 'an rabbihim yauma idzil mahjubun. Sesungguhnya mereka terhalangi, terhijab dari melihat Rabb mereka. Kalau orang-orang kafir terhijab dari melihat Allah Subhanahu wa taala di mahsyar nanti, maka berarti orang-orang beriman tidak akan terhijab. Ini Imam Syafi'i berdalil dengan mafhum itu. Ya. Sedangkan yang kedua adalah di surga. Ini ayat-ayat yang tadi kita baca. Ya, wujuhu yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira, qala laki yang durun ladzina ahsanu husna ziyadah, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Nah, ayat-ayat yang berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an itu banyak sekali. Seakan-akan Ibnu Taimiyah setelah membawakan ayat-ayat sifat, kemudian tadi membawakan ayat An-Nahl tadi sebagai peringatan kalau sampai ada orang yang enggak percaya seperti ini sifatnya, dia bukan muslimin. Yang berikutnya, ya, orang-orang yang muslimin, orang-orang yang beriman membaca ayat-ayat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang dia memiliki apa? Kerinduan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memiliki sifat-sifat yang maha sempurna tadi. Man tadabbarul Qur'ana talibal huda minhu tabayyana lahu tariqul haq. Siapa saja yang mentadabburi Al-Qur'an dengan niat untuk mencari ya ilmu darinya, al-huda, mencari ilmu yang bermanfaat dari Al-Qur'an, tabayyana lahu tariqul haq, niscaya ya dia akan mengetahui jalan kebenaran tersebut. Ya. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan ya dari hadis-hadis Nabi SAW di pertemuan yang lain. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan. Ada pertanyaan?